Shalom Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji Engkau Yesus. Kami mau selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan hati kami Tuhan, dan gak pernah lepaskan kami Tuhan dan kasih-Mu, karena Kau tahu setiap seruan hati kami. Apapun yang jadi masalah kami, apa yang jadi problema kami Tuhan, Kau teramat baik Yesus. Kau teramat baik. Haleluya.
Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Tidak ada sesuatu pun dalam diri manusia, siapapun juga, sekalipun dia seorang pemimpin negara, seorang pemimpin agama, ataupun pemimpin yang lain, tidak ada yang layak dipuji disembah selain Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini kami ada dalam rumah. Kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak melihat siapapun yang ada, karena manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ketika kami memandang mereka, maka kami akan mengalami kekecewaan. Karena yang sempurna itu hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Engkau adalah gembala yang baik, dan Engkau adalah pemimpin agama yang baik, Engkau adalah pendeta yang baik, Engkau adalah pastor yang terbaik. Terima
kasih Bapa di dalam surga. Biarlah dalam hidup ini kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami mengagumkan Engkau ya Tuhan. Dan jangan ada seorang pun menganggap diri paling benar, karena tidak ada kebenaran dalam diri manusia. Manusia telah berbuat dosa, telah jatuh, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia dalam Yesus Kristus, kita dijadikan anak-anak Allah. Dan kita dibenarkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa Tuhan, pakai hamba-hambamu yang lain di saat ini. Mereka melihat segala kelemahan kekurangan mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan dan urapi mereka Bapa dengan kuat kuasa Allah yang maha tinggi. Sebab tanpa kuasa Tuhan, pelayanan kami menjadi sia-sia ya Tuhan. Karena yang kami bangun adalah roh itu sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Kau ada bersama kami di tempat ini. Mari Tuhan Engkau berkuasa. Kau mengerjakan sesuatu apa yang baik. Mengalir kuasa-Mu Tuhan dari tempat yang ini. Nyatakan kuasa. Yang sakit pulang dengan kesembuhan. Yang lemah, bimbang dan ragu putus asa mendapatkan jawaban, mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Dan dalam Roh-Mu yang kudus Tuhan memberikan damai dan sejahtera kepada seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, Mesias Juru Selamat. Siap memuji dan muliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Gitu oke? Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Yes,
Tuhan kuduskan hatinya juga Tuhan, sehingga apa yang diberitakan itu semua atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Saya akan baca kepada kita ayat pertama dan saudara sekalian ayat kedua. Amsal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Dikatakan begini, lebih baik sekarat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumba disertai dengan perbantahan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan diri jahat, kepada dia yang bicara. Siapa mengolok orang miskin, menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Maka Allah adalah jujur dan mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Dia suatu adalah seperti cinta yang ada dagingnya, Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. suatu hati yang lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 orang pada orang benar. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Berbeda berjumpa dengan berbuang betina yang anak-anak daripada dengan orang begal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai perkataan adalah seperti membuka jalan air, dari ululah sebelum berbakar mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang begal untuk memiliki emas, sedang dia tidak berhak lebih? Ya, sampai di situ bacaan kita. Kitab Amsal ini adalah merupakan bagian ketiga dari setiap kitab. Jadi di orang Yahudi itu yang belum Kristen hanya membagi 3 bagian kitab yang disebut dengan Tanakh. Nah, Tanakh itu singkatan dari yang pertama Torah atau kitab Taurat, yang dari Kejadian itu sampai Ulangan, yang dipercaya adalah tulisan Musa. Dan yang ketiga itu Nah atau Nefi, adalah tulisan-tulisan nabi seperti Yesaya, seperti Yeremia, seperti Yehezkiel, dan semua nabi-nabi, termasuk nabi kecil. Dan kedua itu yang disebut dengan Ketuvim atau Ketubim, atau kitab-kitab nyanyian seperti Mazmur, Amsal, Kidung Agung. Jadi sebenarnya ketika para ilmuwan itu mulai menyerang Alkitab, semakin dia terangkan, semakin diserang, Alkitab itu semakin menunjukkan jati dirinya sebagai firman Tuhan. Misalnya saja, di zaman Yeremia, Ayub, belum ada ilmuwan yang memiliki penemuan teori bahwa bumi ini melayang. Tetapi Yeremia itu sudah menuliskan terlebih dahulu sebelum penemuan sains, bumi tergantung. Artinya apa? Sebelum sains itu memulai penelitiannya, pergi sampai ke bulan, menemukan DNA yang ada di hanya secuil rambut, Alkitab sudah lebih dahulu menerangkan hal-hal seperti itu. Bahkan di dalam kehidupan kekristenan yang sesat, Paulus sudah memberi perhitungan
kepada Timotius, nanti di zaman itu banyak orang Kristen itu yang mengundang guru-guru palsu untuk memperdengarkan apa yang enak itu didengar telinga. Tetapi sebenarnya itu bukan kebenaran. Nah, bahkan ribuan tahun yang sangat jauh ini itu menunjukkan bahwa Alkitab sangat otentik dan terbukti, tidak pernah salah. Kecuali dalam penulisannya, dalam terjemahannya memang ada beberapa kesalahan, tetapi tidak menghilangkan makna. Saya sering berulang kepada kita, apa itu Alkitab? Apa itu teologi? Alkitab adalah belajar ilmu kesehatan. Itulah hikmat untuk sehat. Belajar matematika itu adalah hikmat untuk berhitung. Belajar ekonomi itu adalah hikmat untuk mengatur semua kebutuhan ekonomi, oikos, nomos, kebutuhan rumah tangga. Tetapi belajar Alkitab, dia mewakili semua. Dikatakan bahwa Alkitab adalah hikmat untuk hidup. C.S. Lewis itu mengatakan, hal selanjutnya yang terbaik bagi orang Kristen adalah bersahabat di dalam lingkaran orang-orang bijaksana. Hal terbaik orang Kristen adalah bersahabat di lingkaran orang-orang bijaksana. Oleh karena apa? Kalau kita mengatakan besi menajamkan besi. Jadi kalau orang Kristen itu teman-temannya itu orang-orang yang tidak bermanfaat, yang apa saya itu suka ajarkan saya dari umur 8 tahun sampai 10 tahun itu. Saya punya om-om itu adalah pekerja keras, membangun rumah orang-orang pintar yang bisa kalikan, seperti para kontraktor yang bisa kalikan, oh ini segini biayanya. Tapi papa saya tetap katain, jangan ikut om nanti kalau kau dewasa. Om cari pagi untuk sore, apa maksudnya? Jadi hanya untuk menyiapkan makanan hari ini, besok dia nggak pikir. Oleh karena papa saya, dia sudah sebelum dia meninggal itu dia membagikan tanah-tanah untuk kami. Bahkan tanah untuk khusus perumahan itu sudah dibagikan. Ini tanah sekitar 3 hektar. Nanti rumah kalian di sini semua orang dalam. Jangan kalian bisa. Supaya kalian saling melihat, memperhatikan. Kalau saya sudah mati. Jadi bahkan bapak saya sebelum dia mati, dia sudah mendidik kami itu supaya mempersiapkan masa depan. Nah, Alkitab itu sangat jelas juga mengatakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut yang memperhatikan makanannya di musim kemarau, supaya sebelum kalau hujan dia nggak bisa cari makanan. Jadi Alkitab sebenarnya mau menunjukkan bahwa kita tidak boleh khawatir dengan hidup ini, tetapi juga bahwa kita harus menyediakan hal-hal yang kita pikir tidak baik. Jadi Alkitab itu sebenarnya Amsal mau menunjukkan bahwa apa yang kelihatan tidak baik bagi dunia dan apa yang kelihatan baik bagi dunia itu sesungguhnya Alkitab putar terbalik. Contohnya, siapa yang tidak senang makan daging? Siapa yang tidak senang rumahnya penuh dengan makanan? Dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan itu. Tetapi Amsal itu sangat terang-terangan. Dia mengatakan di dalam ayat 1, dia mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan pertentangan atau perselisihan. Jadi apa maksudnya? Jadi di zaman Yosua ketika dia bertemu dengan orang Gibeon, itu orang Gibeon mau membantai orang-orang Israel ketika mau masuk Kanaan. Bagaimana caranya? Mereka pura-pura pakai baju yang lusuh, itu para budak-budak Gibeon, dan mengantongi roti-roti yang kering supaya kelihatan miskin. Supaya mereka sampai orang-orang Gibeon itu bilang begini, kami mendengar Allahmu itu mau nyertai kalian masuk Kanaan. Kami juga mau mencari Allah. Dan celakanya Yosua itu kena tipu sama orang-orang Gibeon. Tetapi intinya adalah bahwa roti kering itu sudah tidak berarti, mau menunjukkan orang Gibeon ini sudah susah sekali sebagai penyamarannya. Nah, roti yang kering di zaman itu adalah roti-roti yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan
sudah nggak ada rasa. Secara rasa makanan harusnya dia punya rasa, sudah nggak ada rasa. Tapi Alkitab itu mengatakan lebih baik makan yang seperti itu daripada di rumah kau makan tetapi semuanya dengan sungut-sungutan, semuanya yang tidak penuh tanggung jawab. Bahkan Amsal mengatakan orang fasik itu senang makan roti curian daripada memakan hasil kerja. Atau kita bahkan sampai melihat hal seperti ini, hal yang sangat praktis. Jadi buat apa yang saya nikmati adalah hasil ketidakjujuran, hasil kebohongan saya dan ketidakjujuran, hasil curian. Saudara, kita tentu bingung lihat para konglomerat yang bekas preman. Dari mana duitnya itu? Tentu dari hasil pungutan liar, palak-palakin orang di jalan, sampai dia itu punya usaha besar di Jakarta sana. Sampai sekarang itu orang yang ada di lingkarannya merasa bangga dengan seperti itu. Tetapi Alkitab bilang lebih baik makan roti yang kering daripada memakan hal yang tidak baik timbul dari perselisihan. Bahkan dia mengatakan sacrifice daripada makan pengorbanan. Daging-daging di bait Allah itu banyak sekali, tapi menimbulkan perselisihan. Yesus itu mengatakan, begitu alangkah mudahnya seekor unta masuk dalam jalan daripada orang kaya masuk dalam surga. Orang kaya penuh dengan kekayaan. Tuhan tidak menyerang sisi kekayaannya, tidak. Tetapi sangat sulit sekali untuk melihat bahwa sebenarnya kebanyakan orang kaya adalah orang-orang sombong. Orang cantik ganteng itu kebanyakan sombong. Bahkan tidak heran kebanyakan pemain musik adalah juga orang-orang sombong. Jadi hidup ini penuh dengan segala macam aspek seperti itu. Dan Amsal mau mengatakan lebih baik makan sekerat roti kering yang sudah tidak ada rasa bertahun-tahun daripada makan hasil yang penuh dengan konflik di dalam. Saya bingung sekali, 18 tahun keluarga om saya itu olah tanah bapak saya yang sudah disuruh kami itu jadikan perumahan 8 anak ini. 18 tahun dia memakan sampai bisa kuliahan anaknya, dan saya bingung kok bisa sampai bisa nelan makanan seperti itu bisa ya. Tuhan itu mau mengajar, Amsal itu mau mengajar apa yang baik bagi manusia dan dinikmati manusia. Sebenarnya Tuhan kadang-kadang marah. Bahkan ketika saya merenungkan itu, memikirkan itu dengan bergumulan, bisa saja saya terjebak di dalam pikiran itu dan saya akan bisa salah. Amsal itu sampai 2 kali ngomong lebih baik daripada. Jadi kalau kita perhatikan dari Amsal 17 ini, di ayat 10 itu dia bilang hal lebih baik. Perhatikan ya, di ayat 10 dikatakan begini. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dan daripada 100 pukulan pada orang lupa. Jadi kita pikir bahwa menghukum orang, panis namanya, itu akan menghasilkan hal yang baik. 100 pukulan percuma, sia-sia. Kalau memang itu orang adalah orang bebal, percuma. Bahkan Yesus itu mengatakan, jangan beri mutiara kepada babi. Nanti babi itu injak mutiara itu dan dia berbalik menyerang. Jadi ngomong nasihati orang bebal itu sama halnya memberi mutiara kepada babi. Alkitab itu suatu hal yang sangat berkaitan dan tidak pernah lepas dari setiap ayatnya itu. Nanti misalnya di Mazmur 22, nanti itu ada di Matius. Tuhan mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan? Dan Yesus kutip, ada juga ternyata. Nah, ini menunjukkan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah lepas dari suatu kait mengait. Jadi ada teologi yang mengatakan perjanjian baru, perjanjian lama sudah nggak laku. Sekarang kita hanya hidup di Matius sampai Wahyu.
Padahal firman Tuhan itu adalah suatu kesatuan. Nah, yang pertama adalah hikmat dunia ini, apa yang dianggap tidak benar, justru Allah membenarkan. Dunia mengatakan lebih baik makan daging, karena sekerat roti adalah tanda bahwa tidak diberkati. Orang yang miskin bertahun-tahun, konsep dunia mengatakan itu mungkin jangan-jangan tidak diberkati. Tetapi Alkitab putar terbalik, lebih baik orang miskin makan roti yang kering seperti itu daripada kau makan hasil ketidakjujuran, hasil pertengkaran, hasil perselisihan. Jadi Tuhan ingin membalik setiap konsep manusia. Manusia itu bahkan di gereja tidak sedikit orang yang mengatakan be yourself, jadilah dirimu sendiri. Apa kata Alkitab? Paulus mengatakan, sebab tidak ada yang baik dari dalam diriku. Itu Agustinus sampai meneruskan, apa yang terbaik dari dalam diriku ini, itu bukan aku, tapi Tuhan. Tetapi jika ada yang jahat dari dalam diriku ini, itulah aku. Makanya Paulus mengatakan dalam diriku itu ada dua hukum. Hukum yang pertama, aku ingin memuliakan Allah, tapi aku melihat selain hukum Allah di dalam diriku, ada hukum lain yang menjebak aku pada perlombaan dosa. Aku ingin terus memperdayakan, diperbudak dengan dosa ini. Ada orang yang gila hormat, ada orang yang gila jabatan, ada orang segala hal seperti itu. Dan Alkitab mau putar. Apa yang kamu anggap baik, justru bagi Tuhan itu tidak baik. Apa yang kamu anggap bijak, justru bagi Tuhan itu tidak bijak. Contoh, main Pak Gembala memberi ayat dari Lukas, 10 orang kusta. 10 orang kusta itu pergi. Mereka ketika datang ke Yesus, kami mau sembuh. Lalu Tuhan bilang, pergi tunjukkan dirimu kepada siapa? Imam. Ada nggak di Alkitab siapa? Ada. Memang pada saat itu imam-imam inilah yang berhak ditetapkan Allah melalui Musa untuk menentukan bahwa orang ini sudah tahir, sudah sembuh, dan dia boleh lagi bergabung dengan orang Israel dari luar perkemahan itu. Dan ketika Tuhan suruh mereka, itu hal yang wajar, pergi tunjukkan dirimu kepada dia. Ini suatu aturan, rule, suatu persyaratan yang diikuti sama 10 orang. Sampai di jalan, orang kusta itu ngapain? Sembuh semua. Tapi anehnya, hanya satu orang melanggar perintah Yesus, pergi tunjukkan dirimu kepada dia. Dia datang sama Tuhan hanya untuk mengucapkan apa? Terima kasih. Jadi kebanyakan terima kasih itu terima kasih formalitas. Dan Alkitab ingin menunjukkan ada loh terima kasih yang sangat luar biasa seperti itu, sampai dia melanggar persyaratan daripada orang kusta harus ditunjukkan. Jadi sebenarnya Alkitab membutuhkan penafsiran baru. Tapi jangan bilang penafsiran barunya itu Yesus yang Tuhan, nanti bisa jadi juga Tuhan. Itu juga tidak bisa, karena dasarnya itu sudah tidak bisa dibongkar. Tetapi hal ini kita melihat ketika zaman Perjanjian Lama memberi suatu aturan bahwa orang sakit kusta, dan itu benar, harus ditunjukkan kepada imam. Hanya satu orang ini yang tunjukkan dirinya kepada Tuhan dan terima kasih, melanggar aturan itu. Lalu Tuhan salahnya enggak. Tuhan justru cari mana 9 orang? Enggak ada. Padahal dia sendiri. Jadi hidup ini membutuhkan penafsiran. Saya selalu berulang bahwa hidup ini masalah bukan boleh dan nggak boleh. Bukan. Itu 1 Korintus 6 ayat 12 itu mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Bagi Paulus itu halal semua kok. Oleh karena terlalu banyak aturan makan harus cuci tangan, kalau nggak itu najis. Oleh karena menjadi orang Yahudi, menjadi orang Kristen harus disunat. Karena tidak boleh jadi orang-orang Kristen yang tidak disunat. Dan Paulus membuat satu konsili. Konsili pertama di abad 1 itu, di abad pertama dengan 12 rasul, tapi sudah bukan lagi Yudas menggantikan itu Matias. 13 rasul plus Paulus itu berkumpul untuk menetapkan kira-kira bagaimana, apakah sunat perlu
Sepakat 13 rasul itu mengatakan tidak perlu lagi ada sunat karena darah Kristus sudah menyelesaikan semua. Tidak perlu. Anehnya 1 hari setelah ketetapan itu ditetapkan bahwa tidak perlu lagi sunat, termasuk Paulus di dalam. Anehnya dan lucu sekali, Paulus tiba-tiba 1 hari setelah itu, setelah aturan itu ditetapkan tidak perlu ada sunat, anehnya dia bilang kepada Timotius, Timotius kau harus sunat. Konsisten deh. Tiba-tiba disuruh. Tadinya dia sepakat dengan itu. 1 hari setelah itu, baru 1 hari loh itu aturan masih hangat-hangatnya, masih panas-panasnya. Tiba-tiba dia langgar sendiri. Timotius kau mesti disuruh. Nah ternyata setelah kita selidiki, Timotius ditolak orang Yahudi untuk melayani oleh karena alasan sunat. Timotius itu ditolak orang Yahudi karena alasan sunat. Sampai dia mengatakan, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu sebenarnya ayat itu. Jadi sering kita kutip untuk anak muda. Kita tidak boleh dianggap rendah sama orang-orang tua. Bukan itu sebenarnya maksudnya. Ayat itu mau menunjukkan bahwa dia muda plus dia itu tidak disunat. Ketika dia ngomong, itu tidak ada harga dirinya di depan orang-orang Yahudi. Sampai Paulus memikirkan hal yang bukan lagi aturan, tapi roh itu yang mulai. Kalau memang sunat menjadi jalan orang Yahudi diselamatkan, kenapa tidak harus disunat? Ya tentu ya harus disunat. Jadi Paulus bukan melanggar, tetapi dia menyikapi dengan roh itu, bahwa bukan masalah boleh dan nggak boleh. Tetapi saya mulai melihat lagi, saya semakin deg-degan. Jadi kalau kata Petrus, kalau baca surat Paulus itu hati-hati kau bisa sesat, sangat hati-hati. Saya telusuri lagi dari ayat 1 Korintus 6 ayat 12. Karena makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tapi dua-duanya itu binasa. Jadi bukan masalah haram dan jahat. Tapi di ayat 13 tiba-tiba dia ngomong, tetapi aku tidak membiarkan diri hidup dalam percabulan. Saya kaget. Artinya apa? Bahwa hanya satu yang tidak pernah berasal dari hati yang baik. Kalau berbohong, bisa jadi itu berasal dari hati yang baik. Misalnya di Cina sana itu orang-orang harus berbohong untuk menyusupkan Alkitab demi orang-orang di sana itu mendapatkan firman. Yang kedua, Allah yang melarang jangan membunuh, tapi Allah itu juga menyuruh Yosua tumpas habis dengan anak-anaknya. Allah yang mengatakan jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta. Allah yang sama di dalam kitab Ibrani itu dituliskan, kebohongan daripada Rahab untuk menyembunyikan pengintai-pengintai dianggap sebagai iman. Bayangkan, itu bohong loh. Tapi hanya satu yang selalu aluntak-aluntak, yang disebutkan sebagai tidak pernah berasal dari hati yang lain, yaitu percabulan. Sehingga di ayat 13 itu saya mulai melihat tidak pernah. Jadi bahkan saya sering mengungkap kepada kita itu, in the reminiscence of every human heart there is something that one cannot reveal to everyone except to his heart. Di dalam kedalaman lubuk hati manusia selalu tersimpan rahasia yang tidak mungkin diberitahukan kepada siapapun, bahkan kecuali kepada Tuhan. Even without in secret, there is something that one cannot reveal to everyone, even to his friend. Bahkan ada lagi rahasia yang kedua, level yang kedua, yang tidak mungkin disingkapkan kepada siapapun, bahkan kepada teman baiknya tidak mungkin disingkapkan. Terus dia bilang, but there is something more. Tapi lebih dari itu, masih ada rahasia yang bahkan even to himself, kepada dirinya saja dia tidak berani buka. Dan satu penulis itu mengatakan bahwa kebanyakan itu adalah perzinahan. Nah, di dalam setiap hal seperti ini yang dunia itu anggap biasa-biasa saja, ternyata kita melihat di Alkitab itu tidak biasa. Lebih baik makan roti sekerat roti daripada mengorbankan daging banyak di zaman itu, tetapi menimbulkan perselisihan. Sampai Hosea 6 ayat 6 itu mengatakan,
Sebab aku benci kepada persembahan, karena kau lupakan kasih. Amsal itu mengatakan, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ada di perjanjian baru. Dan Amsal ini mengatakan, semua kasihmu itu banyak yang harusnya kau bisa marah sama orang. Harusnya kau buat bisa bangun permasalahan dengan dia. Tapi oleh karena kasih Kristus, membuat kau itu mengelus dada. Bahkan saya itu merasa ada dalam diri saya hukum yang saya pikir memang saya adalah orang Bugis. Jadi kalau orang Bugis itu karena bapak saya, marga saya itu adalah marga Bugis, Berutu. Jadi bukan Berutu, Berutu itu ada di Sumatera. Nah, Berutu itu adalah nama nenek saya, kakek moyang saya. Yang dia memang asli Bugis tapi menjadi Kristen. Jarang sekali orang Bugis itu jadi orang Kristen, sangat jarang. Orang Batak banyak sekali jadi orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen, kalau dia dituduh dan orang itu tidak bisa membuktikan tuduhan, itu mereka punya adat perang sarung, baku tikam dalam sarung. Jadi kalau yang menuduh itu tidak bisa buktikan, kita masuk dalam sarung, buka baju hanya pakai celana, saling pegang pisau, saling tahan pisau. Jadi di dalam sarung kenapa maksudnya? Supaya tidak lari. Ayo kita secara jantan di dalam sarung. Bahkan biasa di sungai. Itu siapa yang kena tikam dan jatuh, berarti itu orang sakit. Nah, ini yang disebut Paulus, bahwa masih ada hukum-hukum itu dalam diri kita yang kadang membuat kita itu melupakan kasih Allah yang Tuhan kita. Paulus, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan bahkan kita itu tidak merasa bahwa kita itu bersalah dengan segala hal yang kita pikir biasa-biasa saja. Ketika saya membaca perkataan Paulus dalam diri itu ada dulu, saya mulai merenungkan masih ada hukum lain yang bahkan ketika saya sadar Tuhan larang, tetapi ingin dikeluarkan. Jadi dalam ayat 10 dikatakan begini. Ayat 4 dikatakan begini. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Terus di ayat 6 dikatakan begini. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak dialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Di ayat 10 dikatakan begini. Suatu artikan lebih masuk akal lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan kepada orang bebal. Jadi konsep dunia ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Apa yang kita anggap baik, bahkan itu tidak sedikit. Ketika pengkhotbah itu, wah keren. Saya tidak perlu bilang diri saya keren. Itu dianggap tanpa berisi juga omongannya, bermodalkan kekerenan dan cara dia ngomong yang pasti. Itu cukup untuk membuat orang itu terkagum-kagum. Padahal Timotius, Paulus itu mengatakan, nanti ada waktu setelah kau akan suka mendengarkan apa yang enak didengar telinga. Tapi tidak perlu lagi firman Tuhan yang benar. Sebab cukup mengutip firman Tuhan tanpa penafsiran yang kuat, tanpa pergumulan doa, tanpa mengetahui sejarah. Cukup dengan ngomong yang pintar. Semua orang bisa terlena. Jadi Tuhan bilang model seperti itu adalah orang-orang lupa, memakai firman untuk kemuliaan diri, bahkan tidak sedikit konten mengejar follower. Ini zaman sekarang itu begitu. Jadi kalau dianggap followernya banyak berarti dia diberkati Tuhan. Ini zamannya. Padahal itu tidak bukanlah suatu pertimbangannya objektif. Dan di ayat 12 dikatakan begini, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohan. Saudara bisa bayangkan orang beruang, nggak usah beruang, anjing aja. Jadi kampung saya kalau ada anjing beranak itu yang tulis awas ada anjing beranak. Jadi kan orang udah ngerti bahwa itu ganas, tanpa hilang anaknya ganas. Nah ini beruang, saudara bayangkan beruang itu
Modelnya kayak anjing tetapi dia bisa berdiri. Dan seram beruang betina kehilangan anak. Jadi Tuhan bilang, lebih baik kau jumpa dengan itu daripada you ketemu orang yang bertahun-tahun dididik tapi gak ada apa-apanya, bebal terus. Lebih baik berhadapan binasa. Itu artinya apa? Bahwa manusia sudah menjadi rendah derajatnya daripada binatang. Amsal mengungkapkan itu, bahwa orang bebal itu lebih rendah derajatnya daripada binatang. Yang Tuhan bilang, binatang manusia adalah